tetap saya berlaku seperti alfa. Kalau memang anjing saya salah, saya tegur, saya pukul. Tapi seandainya kalau anjing saya lagi salah, terus saya nggak lihat, misalnya matiin anjing, matiin ayam nih misalnya. Tapi ayamnya udah mati, terus anjingnya udah tadi, udah kejadiannya udah tadi nih. Berarti efek negurnya udah efektif Enggak juga. efektif. Saya nggak bakal marahan. Tapi kalau saya udah lihat langsung anjing ayam itu digituin, pasti saya bawain sapu, saya pukul. Artinya kita perlaku anjing, edukasi anjing mungkin Iya. seperti itu tepatnya. Ya, artinya tetap perlakukanlah anjing sepertinya layaknya mereka gitu loh. Tetap mereka tuh udah hewan peliharaan, jangan sampai over gitu aja sih. Ya. Gitu. Intinya apa? Ini lagi sama tambahan lagi dikit. Intinya ya prosesnya nggak lama, nggak sebentar gitu loh. Prosesnya seperti ini tuh nggak sebentar. Saya dari ya mungkin mulai berawal dari 2008 sampai sekarang lah, sampai 2020, dan itu prosesnya udah banyak sekali, ada kejadian ruginya. Ya nggak cukup saya ceritakan di sini, terlalu panjang lah gitu. Terus gini deh, apa namanya, untuk koleksi anjingnya saat ini tuh ada berapa di rumah untuk saat ini? Untuk saat ini saya kan udah agak jenuh sih untuk breedingnya, karena betul istri saya udah ada kesibukan, banyak aktivitas lah. Istri saya kan seorang guru nih, terus ngajar juga, kasihan karena dulu kan saya bergilir nih, jadi saya biasanya kalau misalnya punya anak papis bayi itu jadi malamnya tuh saya sampai pagi, besok paginya istri saya sampai malam, sampai sore saya lagi gantiin gitu. Ganti itu yang ngasih susunya itu yang berat sekali. Oh, kayak benar-benar kayak melihara Benar-benar kayak bayi ya, karena kan ini kembali lagi tak bilang, ini rekayasa genetik nih anjing ini, jadi kayak koi lah istilahnya, salah dikit mati gitu. Nah, itulah prosesnya sih, banyak sekali ya kerjaan ya. Gagal tuh udah biasa. Yang penting kita yakin lah istilahnya. Basic kita yang penting kita tuh sayang dulu, baru kita mikirin masalah hasil itu bonus. Iya, bonus hasil itu bonus benar. Tapi sekarang sih ada sih betina-betina saya banyak tak sebar di luar. Jadi saya kebetulan sekarang banyak partner lah istilahnya, yang jadi saya kasih betina saya di teman saya, ada segi 2 ekor, di sana 2 ekor, sana 1 ekor gitu. Terus yang sekarang mungkin bahasa tepatnya yang ready siap diadopsi itu ada berapa sih koleksinya sekarang? Untuk sekarang saya kebetulan ada sih anak 6 ekor. 6 ekor, yang 3 ekor udah pada ke booking sih. Kebanyakan sih orang luar Bali. Tapi yang masih available masih lagi 3 ekor. 3 ekor. Umuran berapa itu? Itu saya baru umur 2 mingguan. Karena biasanya biasanya diambil ketika sampai umur berapa? Tetap di 3 bulan. Karena saya nggak masalah sih keluar biaya banyak. Yang penting anjingnya tuh vaksin dulu 2 kali. Umur 1,5 bulan vaksin pertama, itu pakai Urican 4 namanya. Habis gitu di 2,5 bulan kadang saya pakai Urican 4 lagi pengulangannya. Jadi di sana tuh ada untuk parvo, untuk distemper, untuk hepatitis. Ada banyak vaksin. Iya, banyak. Terus di umur 3 bulan dipotong kupingnya, dikupir namanya. Nah, setelah seminggu 2 minggu udah sembuh, baru saya kirim ke penerimanya, pembayar gitu. Berarti proses vaksinnya itu sampai umur berapa biasa? Apa seterusnya kita harus memberikan sebuah vaksin, atau ada limitnya enggak untuk usianya itu? Oh, vaksinnya. Kalau saya sih biasanya menyarankan teman-teman sih vaksinnya tuh pertama 2 kali dulu ya, biar aman. Jadi kalau udah, karena kan biasanya papis itu rentannya kena parvo namanya. Terus distemper tuh 2 itu yang benar-benar rentan untuk papis di bawah umur 3 bulan. Nah, setelah kita vaksin Urican udah aman, nanti mungkin 6 bulan lagi kita bisa vaksin komplit termasuk rabiesnya. Pasti rabies lagi. Nah, setahun lagi habis itu pengulangan setahun sekali lah. Paling enggak setahun sekali divaksin. Nah, gitu. Mungkin sekedar curhat deh ya. Sempat mengalami merugi enggak dalam melakoni sebagai dog lover ini? Wah, udah sering bang, udah hal biasa gitu. Ya. Saya udah rugi sering, bahkan yang pernah saya baru-baru ini nih, waktu Gunung Agung meletus tuh loh. Waktu Gunung meletus itu saya ruginya hampir, saya hitung sekitar 120 jutaan. Wow, lumayan ya. Itu anjing saya 8 ekor, saya jual murah-murah karena kualitasnya ya agak sesuai harapan saya lah. Saya jual ada yang 11, 12 juta, 10 gitu. Nah, pas yang terakhir ini di DP kan, jadi banyak sih yang beli anjing di saya tuh nggak dapet. Ya bukannya sombong nih, artinya anjing saya jarang yang nggak laku tuh di umur 3 bulan. Jadi memang di bawah itu udah pada booking semua. Booking habis ya. Jadi umur sebulan di booking terakhir itu udah masuk DP sekitar 30 juta kalau nggak salah. Nah, kalau waktu itu kesalahan saya juga nih,
udah dapat 2 DP, malah DP-nya tak pakai yang enggak gitu loh, pakai yang enggak. Akhirnya Gunung Agung meletus kan. Itu udah debunya itu masuk ke apa? Debunya sampai sini. Berarti ngaruh juga untuk anjing. Wih, keras sekali. Saya nggak tahu. Akhirnya debu itu masuk ke ventilasi itu. Besoknya mulai ada yang batuk darah, ada yang mencret darah. Itu masalahnya lain ceritanya kalau mencret semua saya udah tahu sakitnya, berarti oh ini parvo gitu. Muntah-muntah semua saya tahu sakitnya gini. Ini masalahnya aneh, ada yang keluar darah dari hidung, ada yang mencret. Terus endingnya gimana? Ya saya nggak nyerah kan, nggak nyerah. Tapi udah panik. Akhirnya saya kebetulan ya banyak punya teman dokter lah. Saya pecah dari 3 nih 8 ekornya. Di teman saya yang satu, dokter yang satu, saya bawa 3 ekor, di sana 3 ekor, di sana 2 ekor. Tapi apesnya ya setiap hari ada yang nelpon, "Dod, maaf anjingnya mati, Pak Dodi, maaf anjingnya mati." Ya udah saya rela. Akhirnya mati ya, terpaksa saya balikin DP. Akhirnya semua mati. Mati semua. Tapi ya saya sih udah ya istilahnya udah sabar lah dunia ini. Jadi itu memang udah risiko. Jadi saya ngomong jelek lah, kegigit. Saya main di dunia dogi, saya kegigit pun saya udah siap. Seandainya pun merugi, saya dunia breeding saya merugi sampai rakyat, tentu saya udah siap. Karena itu juga bagian dari konsekuensi konsumen hobi ya, developer ya. Yang penting intinya ya jangan berpikir hasil dulu lah. Ya benar-benar. Kita intinya sayang dulu, terus itu hasilnya itu lah bonus. Kalau kita udah benar-benar sayang sama mereka pasti bakalan kasih kita timbal balik lah istilahnya. Terus mungkin ini satu pertanyaan penting juga untuk di era sekarang ya. Di musim pandemi COVID-19 nih ngaruh nggak tentang menjalani semua ini? Sebelumnya saya kira gini, saya kan waktu ini pernah saya punya anak yang bagus nih. Yang jantan saya si Culu tuh kawin sama anak saya. Main inbreed tuh kan lebih bagus. Saya jual anaknya itu harganya 13 juta kan, 12 juta tuh per ekor. Waktu itu pas baru-baru bulan April tuh kalau saya punya 3 ekor anakan. Saya berpikir nih jual 13-12 tuh tak kira laku segitu dari syukur nih gitu. Padahal di zaman kalau nggak COVID itu saya berani jual 25 juta itu. Berarti istilahnya banting harga. Ya karena saya tahu nih kayaknya nggak ada yang berani bisa beli anjing nih karena kan gitu. Saya kan lihatnya ekonomi di sini. Ekonomi global juga ya. Ya ternyata saya baru open iseng buka harga 13 juta. Itu dalam waktu 4 hari laku semua tuh, baru umurnya 4 hari, ketiganya tuh udah di booking orang. Artinya itu sebuah indikasi bahwa daya beli itu tidak menurun. Iya, itu saya kaget kan. Ya. COVID ya. Enggak, tapi saya udah bersyukur kan. Oh, laku segini udah syukur nih di masa begini. Ternyata nggak ada besok 2 hari lagi malah ada yang nawar 20 lah, ada nawar 18. Oh, ternyata kok saya malah musim COVID gini malah kencang orang beli anjing gitu. Malah rugi jualnya murah kan gitu. Iya, tapi ya nggak apa-apa, itu udah rezeki saya gitu. Kalau yang sekarang sih saya tetap jualnya agak up sih, tetap sih agak kisaran. Yang terakhir sih laku nih ada yang 20 juta, ada yang 14 dan ada yang 13 juta. Kemudian dari sisi buyer ya. Jadi buyer ini apakah didominasi oleh yang pro atau newcomer atau pemula atau gimana dari pengalaman itu? Saya sih kebanyakan nggak campur-campur sih, kebanyakan memang pemain. Kalau pemain sih banyak mereka nyari female, nyari betina. Oh betina, berarti untuk di ya mereka kan mau upgrade lah istilahnya, mau yang lebih bagus. Kalau banyak newcomer pasti biasanya nyari yang jantan gitu. Jantan. Ya, tapi mayoritas bayar saya sih banyak luar sih, Surabaya, Medan, Batam, Jakarta itu udah. Tapi dari buyer itu ada ya nggak yang sudah sampai langganan seperti itu? Ada sih banyak karena saya kan jadi saya nggak sekedar jual anjing gitu loh. Jadi saya jual udah lepas sama bayar sama beli enggak. Kalau saya jual satu dogi saya misalnya ya saya edukasi terus. Saya pantau terus gimana perkembangannya, pantau terus sama mungkin karena mereka tuh puas dengan hasil ternakan saya beli dengan saya. Mungkin nyari lagi yang misalnya dia ngambil jantan, ngambil betinanya lagi, atau mungkin ngambil jantan 2 kali. Atau mungkin juga nanti temannya dia yang dia nyari gitu loh. Karena saya berusaha pokoknya saya layanin mereka tuh, bayar saya tuh tak jadiin teman, tak jadiin sahabat lah artinya gitu. Artinya interaksi terus ya. Interaksi terus ya. Jadi saya nggak yang asal jual anjing terus ya udah dia bayar saya selesai, nggak kayak jualan di warung enggak. Oh ya. Jadi berarti tetap pakai hati ya. Hati ya. Karena melihara binatang. Walaupun ini binatang tapi melihara juga pakai hati. Terus mungkin dari sahabat viewer yang mau kepo tentang dog lover,
atau penasaran dengan informasi yang diakses dari video podcast kita ini, bisa nggak datang ke rumah Dek Dodi? Iya, saya sangat senang sekali. Jadi main ke rumah sih nggak harus beli anjing kan. Iya, Banyak iya, sih iya. teman-teman yang di Bali atau di luar tuh datang ke rumah. Ya Sharing ya. sharing-sharing lah. Saya sih nggak menggurui ya. Artinya masih banyak yang pro yang lebih senior. Ya artinya kalau ada yang mau datang ke rumah, ayo silakan. Nah, saya mau lebih mengenal dekat tentang American Bully. Saya saya ajarin gitu lah kalau mau dekat gitu. Mungkin Sobat Piar juga perlu tahu ternyata Dek Dodi ini sebagai dog lover dia juga punya branding ya. Mungkin lupa disampaikan di awal tadi, kalau boleh mungkin bisa Dek sampaikan Dek, nama itu apa Dek? Nama channel saya Kumara Bullies Channel. Kumara Bullies ya. Ya, Kumara Bullies ya. Kumara Bullies. Kenapa itu ada? Kenapa bisa diceritakan Dek, kenapa namanya seperti itu? Sebenarnya itu sih muncul dari nama orang tua saya ya, nama bapak saya. Terus anak-anak saya namanya juga semua Kumara. Karena menurut saya nama itu nama keberuntungan sih dari dulu. Benar. Jadi saya terusin, saya coba untuk membuat brand saya sendiri, buat karakter saya sendiri gitulah istilahnya. Jadi Sobat Viewer, mungkin Sobat Viewer juga pengen sharing, pengen tahu lebih banyak tentang dog lovers, bisa tanya-tanya langsung ke Dek Dodi, mungkin bisa menghubungi kontak yang muncul di layar. Kemudian atau bisa juga datang ke rumah beliau. Ya, beliau berada di Banjartaru Kajo, Desa Taru, Kecamatan Tegalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali pastinya. Jadi beliau sudah lama melintang di dunia dog lover seperti ini. Jadi kalau untuk di kawasan sini sih hampir semua sudah tahu ya kalau beliau ini adalah satu-satunya dog lover sampai saat ini. Terus untuk kedepannya nih Dek, jangka panjang ini gimana sih? Apakah masih akan tetap konsisten seperti ini atau memang ada rencana lain mungkin? Iya, rencana lain kan pastinya kita pasti ada, tapi ya tetap namanya juga kecintaan sama anjing American Bully ini, ya pasti kita nggak bakalan bisa nggak bisa stop begitu saja gitu loh. Kebetulan juga anak-anak saya semuanya suka sama American Bully. Jadi ya walaupun kita nanti punya usaha lain, ya pasti tetap ini tetap jalan ya. ini tetap jalan gitu. Dengan tanda kutip saya sih hasilnya itu bonus gitu loh. Saya lebih memang suka, fokusnya bukan di sana kan gitu ya. Fokusnya bukan sana. Kalau ada ya syukur, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu. Saya juga tetap akan menyayangi mereka gitu. Karena memang spirit awalnya itu cuma memang dog lover ya. Mungkin benar sampai itu kalau ada pindah hak asuh atau istilahnya pindah pemilik, mungkin itu semacam bonus ya, menurut beliau itu benar juga. Terus mungkin ada yang perlu Dek sampaikan ke sahabat viewer semua untuk yang pemula, yang pro tentang dunia dog lover ini seperti apa? Mungkin ada semacam spirit khusus lah mungkin bagi sahabat semua. Ya saya sih ya nggak ada gini khusus ya. Cuma ya paling konsisten itu yang paling penting. Jadi kalau memang mau piara dogi itu ya harus siapkan pertama waktu kan. Waktu, tempat. Terusnya ya tentunya juga budget ya pastinya. Karena kan mereka belum makan. Jadi kita punya anjing itu layaknya kita investasi selama 10 sampai 15 tahun karena umur mereka kan range segitu. Semua anjing ya? Ya semua anjing sebanyak itu. Tapi karena saya takut juga orang-orang banyak ikutan tren. Ada duit beli anjing, banyak sih orang yang beli anjing kayak gitu, sudah beli 2-3 bulan karena ngikutin tren, akhirnya terbengkalai, akhirnya banyak saya sih yang risiko anjing itu saya pada banyak dari dulu, bahkan saya ikut komunitas dog lover yang masalah anjing jalan saya udah sering juga donasi masalah ada anjing-anjing jalan kadang terlantar juga saya sering gitu karena saya ibah lihatnya gitu loh. Dan anjing sekarang juga masih saya adopsi satu anjing dari teman yang memang nggak keurus sama sekali. Saya kasihan kan pada anjing. Berarti banyak juga kejadian seperti itu ya? Banyak banget karena kan ya sama kayak tren lah modelnya kayak tren motor lah, tren burung lah istilahnya. Sebuah tren ya. Nah makanya saya sih tetap motivasi orang jangan terlalu mengikuti tren kalau memang kita nggak siap gitu loh. Jadi masalahnya ini kan binatang yang mempunyai istilahnya ya masih. Jadi dia tuh punya insting lah istilahnya. Kayak anjing itu beda kayak kalau kayak hewan-hewan yang lain. Jadi mereka tuh perlu kasih sayang. Ya nggak sekedar kita piara terus kita kandangin beres kan gitu.
Jadi mereka harus perlu berinteraksi juga. Benar. Nah, kayak gitu sih. Dan saya sering sekali ngalamin kayak gitu. Dulu mereka mau gebu-gebu, katanya ada sih kadang bilang, wah saya mau bisnis beli bla 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 bla. Kalau gitu saya udah nggak, sebenarnya saya udah nggak respect sih sama orang kayak gitu. Karena mereka orientasinya pada Ya bisnis, hasil. bisnis. Mereka lihat saya tuh dikira kok gampang ya. Padahal mereka tuh nggak tahu proses saya tuh kayak gimana. Mereka juga nggak tahu spiritnya ini adalah pecinta ya, Bener. pecinta atau developer awalnya. Seperti katakan tadi, itu sebuah bonus. Mungkin banyak orang juga melihat sisi bisnisnya, mungkin yang seperti itu. Jadi itu tidak mudah. Jadi itu suatu hal yang positif, sobat viewer, bahwa apapun yang kita lakukan, baik itu sebuah hobi, terpenting adalah konsistensi dan totalitas. Itu yang bisa kita dapatkan feedback hari ini. Mungkin segitu dulu. Terima kasih Dek sudah hadir di studio 2 Kreatif malam hari ini. Mungkin informasi ini bisa menginspirasi dan mengedukasi semua sahabat viewer, terutama yang dog lover, baik pemula atau sudah pro. Mudah-mudahan informasi bermanfaat. Terima kasih sudah atensi video ini sampai habis selama 1 jam lebih dari tadi. Sampai ketemu kita di podcast dan video-video selanjutnya. Tetap ikuti 2 Kreatif Channel. Sampai jumpa.